Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know mendiskusikan tentang Pancasila dengan tema pengantar pendidikan Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan pendidikan Pancasila. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan ya dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila itu sendiri. Adapun materi pembelajarannya yaitu satu, bagaimana sejarah dan perkembangan pendidikan Pancasila. Yang kedua, bagaimana dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila hingga masuk ke kurikulum perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Saptaji. Saya dari kelompok 5 dengan berjudul Bagaimana Pancasila Menjadi Sistem Etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberi tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan penampilan sikap spiritual. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang rasional dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah, sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadi dunia ilmiah itu hampa nilai. Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap keputusan diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan Pancasila. Sebagai sistem etika merupakan moral guidelines yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasila melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Mahasiswa sebagai insan akademik yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai perwujudan sikap tanggung jawab bernegara, tanggung jawab yang penting untuk berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum. Dan diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika aliran. Pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadenis moral dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Abdillah. Saya dari kelompok 5. Kompetensi dasar. Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan, serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang soleh secara individual, sosial, dan alam. Mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan dalam pengulangan dunia dengan menjunjung tinggi pergerakan moral dan hukum, menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa. Terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila, melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wijaya. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika, pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan berpikir secara etimologis. Etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenal segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Lecce menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagai pembentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasikan diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang dapat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi. Objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Fahri. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistematika. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, berikut etika kenapahan, teologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil setia, juga hari, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri yang disiplin. Bagaimana nasihat
Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuan. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran, kesalahan atau tindakan didasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Ditafsir dari Burgharif 2009-214. Aliran-aliran etika teologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, utilitarisme. Etika deontologis adalah teori yang bersangkutan dengan kewajiban moral-moral yang benar, bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban seharusnya kebenaran moral atau kekayaan kepatuhan kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan, dalam arti tidak dapat dianalisis. Mudafir 2009-141. Terima kasih.